فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Setelah kita menjawab iskal tentang cara mengkompromikan antara kepemilikan yang milik Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada Allah dengan kepemilikan yang disandarkan kepada makhluk. Ditetapkan dalam sebagian ayat bahwasanya manusia juga memiliki kepemilikan dan juga bisa menguasai. Lantas apa makna tauhid rububiyah? Yaitu kita mengesahkan Allah dari sisi kepemilikan atau penguasaan. Nah, kepemilikannya makhluk ada kepemilikan yang qasir, baik dari sisi syumuliyahnya ataupun dari sisi penggunaannya dan pemakaiannya. Tidak bisa bebas, harus tetap dibatasi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-qismu tsani, jenis yang kedua dari jenis-jenis tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Definisinya adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam ibadah. Bi an la takuna 'abdan li ghairillah. Dengan cara engkau tidak menjadi hamba bagi selain Allah. La ta'budu malakan wala nabiyan wala waliyan wala syaikhan wala umman wala aban. Engkau tidak beribadah kepada malaikat, tidak pula nabi, tidak pula wali, tidak pula syekh, tidak pula ibu, tidak pula ayah, siapapun. La ta'budu illallah wahdahu. Engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ini maknanya tauhid uluhiyah. Fatufridullaha azza wa jalla wahdahu bitta'alluhi wa ta'abbudi. Sehingga engkau benar-benar mengesahkan Allah azza wa jalla semata dengan peribadahan. Ta'alluh, ta'abbud sama. Walihadza yusamma tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu tauhid ini dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Wa yusamma tauhid al-ibadah, dan juga nama lainnya tauhid ibadah. Fabi'tibari idhafatihi ilallah huwa tauhidul uluhiyah. Dari sisi penyandarannya kepada Allah, maka dia disebut tauhid uluhiyah. Ini dari kata-kata Allah, lafz jalalah Allah, uluhiyah. Ini kalau ditinjau dari siapa ini? Sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'tibari idhafatihi ilal 'abid huwa tauhidu ibadah. Adapun ditinjau dari sisi hamba, maka penamaannya adalah tauhid ibadah. Tatkala hamba memberikan ibadah mereka hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, tauhid yang hanya berhak diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itunya saja namanya berbeda. Maknanya sama-sama seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah mabniyatun ala amrayni azimain. Humal mahabbah wa ta'zim. Dan ibadah dibangun atas dua perkara yang agung. Keduanya adalah rasa cinta dan pengagungan. Al-mahabbah wa ta'zim. An-natij anhuma innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah. Yang muncul dari keduanya itu bahwasanya mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Fabil mahabbah
takunur raghbah. Dengan adanya rasa cinta makanya muncul rasa harap. Wa bit ta'zim takunur rahbah wal khauf. Dan dengan adanya pengagungan maka muncullah rasa takut. Walihada kanatil ibadah awamir wa nawahi. Oleh karena itu ibadah itu hanya berputar sekitar dua perkara saja. Kalau tidak perintah berarti apa? Larangan. Itu saja. Awamir mabniyah ala raghbah wa talabil wusul ilal amir. Perintah itu dibangun atas dasar kecintaan dan ingin sampai kepada yang memerintahkan. Dengan melakukan apa kita? Yang diperintahkan. Agar tujuannya bisa sampai kepada yang memerintahkan, yaitu Allah. Dengan rasa apa ini? Cinta. Wa nawahi mabniyatun ala ta'zim. Sementara larangan itu dibangun di atas sifat apa? Pengagungan. Warrahbah dan rasa takut min hadzal azim. Dan rasa takut dari zat yang agung ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau perintah itu kesannya kita apa? Mendekat. Kalau larangan itu kesannya kita apa? Menjauh. Mendekat karena ada rasa apa? Cinta. Menjauh karena ada rasa apa ini? Pengagungan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu saja porosnya ibadah. Kalau tidak perintah berarti apa? Larangan. Dibangun di atas dua perkara, rasa cinta dan rasa apa ini? Pengagungan. Nah, rasa cinta menghasilkan apa ini? Melakukan perintah. Rasa pengagungan menghasilkan apa? Menjauhi apa? Larangan. Fa idza ahbabtallaha azza wa jal raghibta fi ma indah. Kalau engkau mencintai Allah azza wa jal, maka engkau pun pasti akan berharap. Engkau mengharapkan apa yang ada di sisinya. Wa raghibta fil wusul ilaih, dan engkau ingin untuk bisa sampai kepadanya. Wa talabta tariqal musil ilaih, dan engkau cari cara bagaimana mengantarkanmu ke sana. Wa qumta bi ta'atihi 'alal wajhil akmal, dan engkau akan melaksanakan ketaatan kepadanya dengan cara yang paling sempurna. Ini kalau apa ini? Raghbah. Ada rasa cinta, mahabbah. Wa idza 'azzamtahu khifta minhu. Kalau engkau agungkan dia, maka engkau pun akan apa? Takut darinya. Wa kullama hamamta bi ma'siyatin istash'arta 'azamatal khaliq azza wajal. Setiap kali engkau berniat untuk melakukan maksiat, engkau pun merasakan keagungan dari Sang Pencipta Azza wa Jalla ini. Fanafarta, maka engkau pun lari dari apa? Kemaksiatan yang ingin engkau lakukan tadi. Walau qad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Tentang Yusuf, Allah mengatakan sungguh wanita itu pun telah berkeinginan kepada Yusuf, dan Yusuf pun juga berkeinginan. Kalaulah bukan karena dia melihat bukti-bukti dari siapa? Dari Rabb-nya. Apa yang muncul saat itu dari diri Yusuf? Raghbah atau rahbah? Rahbah, rasa takut, ta'zim. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya. Begitulah agar kami palingkan dari Yusuf perbuatan yang jelek lagi keji. Dalam surat Yusuf ayat 24. Fahadhihi min ni'matillahi alaik. Maka ini adalah termasuk di antara nikmat Allah kepadamu. Idza hamamta bi ma'siyatin wajadtallaha amamak. Tatkala engkau berniat untuk melakukan kemaksiatan, engkau mendapati Allah di hadapanmu. Teringat langsung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, enggak berani melanjutkan kemaksiatannya yang sudah dia niatkan. Fahibta wa khifta wa taba'atta 'anil ma'siyah. Kamu pun merasa segan dan kamu pun merasa takut dan menjauh dari kemaksiatan tersebut. Li'annaka ta'budallaha raghbatan wa rahbatan, karena engkau beribadah kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Sehingga ini dua inti dari ibadah. Tatkala kita beribadah kepada Allah maka harus menghadirkan dua sifat ini, yaitu rahbah dan juga raghbah. Nah, satu sisi akan mendorong kita melakukan perintah, satu sisi akan mendorong kita untuk meninggalkan apa? Larangan. Nah, adapun makna ibadah, sehingga ini kesimpulannya dari pengertian tauhid apa? Uluhiyah, atau bisa juga dinamakan dengan tauhid apa? Ibadah. Tauhid uluhiyah kalau ditinjau dari penyandarannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang namanya ibadah hanya berhak yang dipersembahkan kepadanya adalah Allah. Adapun tauhid ibadah ini kalau ditinjau dari sisi siapanya? Kitanya, hambanya. Nah, semua ibadah yang kita lakukan hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan juga oleh beliau dua unsur yang dibangun di atasnya ibadah, yaitu mahabbah wa ta'zim.
atau dengan bahasa yang lain roghbah dan juga rohbah. Nah, sehingga ibadah itu hanya seputar awamir, perintah, dan nawahi, larangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.